Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai ISPT dengan soal kasus dari PT Grosir dan PT Global Telekomunikasi mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Niken Kusumawardani, SE, MSI. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Rizky Sareza dengan NPM 178, kemudian saya sendiri Harista Syafira dengan NPM 178, dan Reza Marsyanda dengan NPM 169. Next slide. Oke, jadi apa sih ISPT? Surat Pemberitahuan Elektronik atau ISPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT sendiri adalah dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak di Indonesia untuk melaporkan penghasilan, perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ada 2 jenis SPT. Yang pertama, SPT tahunan PPH, dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan usaha untuk melaporkan penghasilan selama setahun, serta pajak yang telah dibayarkan atau yang masih harus dibayarkan. Dan yang kedua, ada PPT massa, yaitu digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Biasanya dilaporkan bulanan. Pada kasus ini adalah PPT massa. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal kasus dari PT Grosir dengan NPWP 96.688.722.6-323.000 yang mana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail dengan kantor pusat beralamat di Jalan K.A. Yani nomor 92 Raja Basa dengan nomor telepon 0741 23122. Alamat emailnya grosir.lampung@gmail.com. Perusahaan PT Grosir ini didirikan sejak awal tahun 2004. Jadi kita itu diminta untuk menghitung semua PPh satu atau 26 yang terutang masa bulan Juli 2023 dan input ke ISPT PPh satu. Oke, jadi sebelum kita mengisi ISPT, yang pertama kita harus punya aplikasinya terlebih dahulu. Jadi kita bisa download aplikasi ISPT melalui website resmi pajak.go.id, di mana di situ kita akan mendapatkan versi ISPT masa terbaru. Kalau sekarang kita pakai yang versi 2.5. Setelah kita mendownload, kita dapat login administrator dan masukkan password. Selanjutnya, kita dapat menginput data profil wajib pajak. Profil wajib pajak ini yang bisa kita isi itu ada info NPWP, nama atau kita isi PT Grosir, alamat perusahaan, nomor telepon, dan juga email. Lalu di bawahnya ada informasi NPWP penandatanganan yang harus kita isi. Ini bisa kita isi NPWP dari bendahara perusahaan. Oke, next slide. Jadi setelah kita login, kita dapat langsung membuat dan mengisi SPT. Yang pertama kita pilih opsi pilih SPT dan buat SPT baru. Jadi dalam opsi ini kita dapat mengisi masa SPT bulanan. Nah, karena soalnya itu pada bulan Juli, jadi kita masukkan bulan Juli tahun 2023. Lalu kita klik opsi buat SPT. Setelah itu kita dapat mengisi SPT pada daftar pemotongan pajak formulir 1721I pada satu masa pajak. Oke, next slide. Selanjutnya, setelah itu kita akan memunculkan daftar pemotongan pajak bulanan. Kita dapat menginput data penghasilan pegawai tetap beserta PPh satu masa terutangnya pada poin A. Dan juga terdapat informasi untuk menginput data total penghasilan pegawai tetap yang besarannya itu di bawah PTKP pada poin B. Nah, untuk rinciannya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi, rincian data pemotongan pajaknya itu ada beberapa. Yang pertama itu kita dapat mengisi eh, informasi dari wajib pajak kayak NPWP wajib pajak, nama,
dan juga kode objek pajak. Kebetulan pada kasus ini, pada kasus PT Grosir, kita menginput dari penghasilan pegawai tetap. Jadi kode pajak yang kita isi itu 21 strip 100 strip 01. Dan jumlah penghasilannya ini kita ambil jumlah penghasilan bruto yaitu 27.400.000 dan PPh yang dipotong itu 2.740.000 rupiah. Nah, sebelum itu kita harus memiliki perhitungan dari PPh satu yang sudah dipotong terlebih dahulu. Untuk wajib pajak yang lain itu perhitungannya itu sama aja. Namun untuk pegawai tetap yang penghasilannya itu di bawah PTKP kita isi pada poin B. Oke, next slide. Oke, selanjutnya itu kita dapat melihat bukti potong dari pengisian ISPT PT Grosir. Jadi sebelum kita melaporkan SPT tahunan atau SPT masa, kita harus punya bukti potongnya terlebih dahulu. Nah, dalam bukti potong surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan itu ada daftar pemotongan. Karena pada soal kasus PT Grosir itu hanya pegawai tetap, jadi kita menginput jumlah penerima penghasilannya itu sebanyak 7 wajib pajak. Dan jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 68.300.000. Dan jumlah pajak penghasilannya itu 4.062.400, di mana hasilnya itu kita akumulasikan dari total-total pajak penghasilan terutang dari tiap-tiap wajib pajak. Nah, selanjutnya itu ada poin B, atau perhitungan PPh, di mana kalau dia ada lebih bayar atau kurang bayar bisa kita input pada kolom ini. Namun karena pada soal kasus PT Grosir ini tidak ada kejadian lebih bayar atau kurang bayar, maka dapat kita lewati. Selanjutnya ada objek pajak final. Namun pada soal kasus PT Grosir belum ada objek pajak final, maka dapat kita lewati terlebih dahulu. Baik, next slide. Oke, selanjutnya itu bukti potong PT Grosir untuk poin lampiran. Nah, untuk poin lampirannya ini cukup satu lembar pada formulir 1721. Dan selanjutnya itu pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, pemotongnya sendiri itu dari PT Grosir karena dia sebagai pemotong dari wajib pajak yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, untuk informasi ini yang dapat kita isi itu ada kayak NPWP, nama perusahaan, tanggal, dan juga tempat. Untuk tanggalnya itu sesuai pada masa pajak tersebut, yaitu pada bulan Juli tanggal 31 tahun 2023. Kalau sudah semua, bisa kita klik simpan. Untuk langkah dari pengisian ISPT dari PT Grosir eh, cukup seperti itu. Mungkin untuk soal kasus yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, soal kasus selanjutnya yaitu PT Global Telekomunikasi. PT Global Telekomunikasi dengan NPWP 94.958.813.1 strip 322.00 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15 RT 02 Kota Bandar Lampung dengan nomor telepon 0724 strip 391218 dengan alamat email global@gmail.com. Perusahaan ini tuh didirikan sejak awal tahun 1993. Kurs BI $1 sama dengan 15.100 rupiah. Dan kurs KMK $1 sama dengan 15.200 rupiah. Kemudian kita itu diminta untuk menghitung semua PPh 21 dan 26 yang terutang pada masa bulan Maret 2023 dan input ke dalam ISPT. Jadi langkah pertama itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita itu harus memiliki aplikasi SPT dan login aplikasinya. Lalu kita isi profil wajib pajak. Itu nama NPWP terlebih dahulu, kemudian ada nama PT Global Telekomunikasi, alamat,
lalu nomor telepon, email, NPWP penandatanganan itu bisa diisi dengan NPWP bendahara. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat ISPT. Kita pilih opsi pilih SPT, kemudian masukkan masa SPT yang akan dihitung yaitu bulan Maret 2023. Kemudian setelah itu kita isi ISPT. Yang pertama ada daftar pemotongan pajak, satu masa pajak karena bulanan. Lalu ada daftar pemotongan pajak bulanan untuk pegawai tetap yang pertama ini. Nah, untuk poin A itu tuh untuk pegawai tetap yang penghasilan brutonya di atas PTKP. Caranya itu kita klik tambah pada bagian bawah, lalu kita isi NPWP, NPWP pegawai tetap yang akan NPWP wajib pajaknya, NPWP nama, kode objek pajak karena di sini pegawai tetap, kode objek pajaknya yaitu 21/100/01 dengan jumlah penghasilan bruto 12.675.000 dan PPh dipotongnya itu 380.250. Nah, untuk yang poin B itu, untuk yang poin A kita lakukan hal yang sama pada pegawai lainnya. Untuk yang B itu untuk pegawai tetap yang penghasilan brutonya itu di bawah PTKP. Langkahnya itu kita harus mengisi jumlah pegawai. Jumlah pegawai itu kita isi secara keseluruhan pegawai yang penghasilan brutonya itu tidak lebih dari PTKP. Kemudian kita jumlahkan penghasilan bruto pegawai tersebut. Lalu setelah itu kita klik simpan. Kemudian kebetulan di soal juga terdapat pegawai yang tidak tetap atau PPh tidak final. Langkahnya yaitu kita klik isi SPT, kemudian daftar bukti potong tidak final 1721 Di soal itu terdapat dua contoh yaitu untuk PPh 21 dan PPh 26. Untuk PPh 21 itu contohnya kita terlebih dahulu isi identitas penerima penghasilan yang dipotong atau identitas wajib pajak. NPWP-nya itu tidak ada, kita isi dengan 0000, lalu nama Nasirudin ada, kemudian nik atau paspor, lalu ada alamat. Nah, kemudian untuk yang B ini PPh pasal 21 atau 26, kita terlebih dahulu pilih kode objek pajak. Kebetulan di sini tuh dengan kode pajak 21/100/07 itu untuk imbalan kepada tenaga ahli. Kita isi jumlah penghasilan, dasar pengenaan pajak, tarif, dan PPh yang dipotong. Setelah itu, jangan lupa untuk tanggal kita sesuaikan dengan masa SPT tersebut. Setelah itu kita klik simpan. Lalu untuk PPh, contoh PPh 26, yaitu sama saja kita isi identitas wajib pajaknya terlebih dahulu. Lalu kita jangan lupa isi nomor paspor. Lalu untuk PPh 26 ini kita harus checklist di bagian WP asing dan isi kode negara. Lalu sama saja untuk kode objek pajaknya itu 21/100/07 untuk imbalan kepada tenaga ahli. Lakukan langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Nah, ini untuk daftar PPh tidak final. Setelah diinput semua, maka hasilnya itu akan seperti ini. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada bukti potong dari PT Global Telekomunikasi. Bukti potong ini dapat dilihat dengan mengklik isi SPT, kemudian pilih SPT induk, dan tampilan akan seperti gambar di sebelahnya. Pada bagian B1, data pemotongan, pada kasus PT Global Telekomunikasi, terdapat 18 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto sebanyak 93.240.000 dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong sebesar Rp734.438. Kemudian pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas sebanyak 3 orang dengan jumlah penghasilan 1.500.000 dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong sebesar 7.500. Kemudian terdapat bukan pegawai sebagai tenaga ahli
sebanyak 2 orang dengan jumlah penghasilan bruto 38.480.000 rupiah dengan jumlah pajak penghasilan 7.356.000. Kemudian terdapat bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan sebanyak 1 orang dengan penghasilan bruto 300.000 dan jumlah pajak penghasilan 9.000. Selain itu terdapat pegawai atau pemberi jasa sebagai wajib pajak luar negeri sebanyak 1 orang dengan jumlah penghasilan bruto 29.640.000 dan jumlah pajak penghasilan 5.928.000. Kemudian jumlah penerima pajak penghasilan sebanyak 25 orang, jumlah penghasilan bruto sebesar 163.160.000 rupiah, dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong sebanyak 14.034.938 rupiah. Oke, next slide. Kemudian pada bagian B2, di mana perhitungan PPh ini tidak terdapat PPh pasal 21 dan 26 yang kurang atau lebih bayar sehingga dapat dilewatkan. Dan pada objek pajak final pada PT Global Telekomunikasi ini tidak ada sehingga dapat kita lewatkan. Ke bagian selanjutnya, next. Kemudian pada bagian lampiran terdapat formulir 1721I sebanyak 1 lembar dan formulir 1721II sebanyak 1 lembar. Kemudian yang terakhir pada bagian pernyataan dan tanda tangan pemotong itu dapat diisi dengan nama dan informasi bendahara pada kasus ini. Kemudian tanggal disesuaikan dengan tanggal pada masa pemotongan SPT ini. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.